Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Zafira dan ada dua teman saya di sini. Ada Mas Dimas. Halo Mas Hai, Dimas. Dan ada Mas Gifar. Halo Mas Gifar. Hai Mbak, Ya, hari ini kita akan mencoba melakukan analisis sebuah kasus nih. Sebelumnya, yuk kita saksikan video berikut ini. Informasi pertama datang dari Lembaga Antirasuah. Ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 3 dari 5 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dihadirkan oleh KPK selama konferensi pers rangkaian operasi tangkap tangan yang telah digelar KPK sejak 5 Desember lalu. KPK juga menghadirkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. 2 orang tersangka lagi yaitu Juliari Peter Batubara dan seorang pejabat pemuat komitmen Kementerian Sosial RI berinisial AW tidak tampak selama acara berlangsung dan sekitar pukul 2:50 waktu Indonesia Barat pada Minggu dini hari lobi gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said ini dihebohkan dengan kehadiran Menteri Sosial Juliari Batubara. Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Udah pusing mas ini. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Anak-anak kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis. Nah, jadi pendekatan humanis seperti itu kalau saya. Mungkin suatu saat ada mekanik ada sistem-sistem insentif yang dikaitkan dengan kinerja. Nah, dari video yang sudah kita tonton, apa nih yang bisa Mas Dimas dan Mas Gifar gambarkan tentang kasus ini? Oke, terima kasih Mbak Zafira. Jadi kasus korupsi ini dilakukan oleh Menteri Sosial dengan memotong dana anggaran paket bantuan sosial COVID untuk masyarakat. Satu paket itu bernilai 300.000 dan potongannya yaitu sejumlah 10.000 per paket. Menteri Sosial Juliari Batubara ini menerima uang dalam 2 periode. Periode pertama yaitu sejumlah 8,2 miliar rupiah dan periode kedua yaitu sejumlah 8,8 miliar rupiah. Jadi total uang yang diterima oleh Menteri Sosial ini yaitu 17 miliar rupiah. Saya juga ingin menambahkan untuk jumlah tersangka yang ditetapkan pada saat ini oleh KPK yaitu berjumlah 5 orang, yaitu Bapak Juliari Batubara sendiri sebagai mantan Menteri Sosial, kemudian ada pejabat pembuat komitmen dari Kementerian Sosial yaitu Bapak Matius Joko Santoso dan Bapak Adi Wahyono yang ditetapkan sebagai penerima suap. Sementara ada pihak swasta juga yang bernama Bapak Ardian IM dan Bapak Hari Cidabuke sebagai pemberi suap. Oke, terus sanksi buat tersangka tersebut tuh apa ya Mas ya? Sejauh ini masih proses penyelidikan, Mbak. Sebagai informasi, Menteri Sosial ini saat ini disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor pasal 55 ayat 1 KUHP. Nah, ancaman hukuman maksimal atas pelanggaran pasal ini yaitu penjara seumur hidup. Nah, tapi beredar kabar nih dari berita CNN Indonesia bahwa KPK sedang mengkaji penerapan ancaman hukuman mati bagi mantan Menteri Sosial ini. Hal ini berkaitan dengan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Oke, terus kira-kira nih ya Mas, yang menyebabkan pejabat tersebut bisa melakukan korupsi itu apa aja sih Mas? Nah, berdasarkan teori dari Jack Bolon, ada 4 faktor yang menyebabkan seorang melakukan korupsi. Yang pertama itu keserakahan, kedua kesempatan, ketiga kebutuhan, dan yang keempat itu pengungkapan. Mau nambahin boleh ya?
ada faktor lingkungan dan juga faktor kekuasaan yang berpengaruh. Kalau misalkan lingkungan nih, jadi ada kemungkinan bahwa seseorang melakukan tindak korupsi itu karena adanya dorongan lingkungannya. Nah, kalau untuk kekuasaan yang tidak disertai dengan akuntabilitas, maka berdampak pada penyalahgunaan wewenang. Oke, berarti kalau kita lihat dari faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi, sebenarnya pejabat ini tidak memiliki karakter aneka ya? Nah, betul sekali. Banyak sekali penyimpangan dari nilai aneka yang dilakukan oleh Bapak Juliari. Bisa dilihat dari sisi akuntabilitas, Bapak Juliari tidak profesional dan tidak bertanggung jawab karena menyalahgunakan posisi dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua itu nasionalisme, tidak mencerminkan Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengambil hak orang lain dan zolim terhadap rakyat Indonesia. Dan juga sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bersikap serakah dan mementingkan diri sendiri serta golongannya. Kemudian ada nilai yang ketiga, yaitu etika publik. Bapak Juliari sendiri tidak bisa menjadi role model untuk berlaku adil dalam segala tindakan dan perilakunya, karena antara ucapan dan tindakannya sangat bertolak belakang. Kemudian ada nilai komitmen mutu, yaitu dari Kementerian Sosial sendiri tidak membelanjakan yang sesuai dengan nilai-nilai paket yang telah ditentukan dengan mengurangi mutu dan kualitas dari paket bansos tersebut. Dan yang terakhir yaitu nilai anti korupsi. Bapak Juliari tidak memiliki nilai tanggung jawab atas pernyataannya, yang dimana pengendali utama korupsi itu adalah diri sendiri, bukan dari orang lain. Namun pada akhirnya di kenyataannya itu tidak sejalan dengan ucapannya. Oke, kalau seperti itu apa aja sih sebenarnya dampak dari kasus korupsi ini, Mas? Banyak ya Mbak, seperti yang pertama nih. Pertama, melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terus yang kedua, tindak korupsi ini bisa menyebabkan turunnya investasi di Indonesia karena berkurangnya kepercayaan dari negara lain. Nah, sebagai informasi nih, berita kasus korupsi bansos ini juga disorot oleh Jepang. Nah, terus yang ketiga, korupsi bisa meningkatkan kemiskinan masyarakat Indonesia. Yang keempat, korupsi juga bisa meningkatkan ketimpangan pendapatan. Dan yang terakhir, yang kelima, tindakan korupsi itu menghambat salah satu tujuan negara, yaitu kesejahteraan masyarakat. Oke, berarti dari dampak dan karakter aneka yang sudah disampaikan sama Mas Dimas dan Mas Gifar, kita juga bisa mengaitkan nilai-nilai aneka ini pada solusinya ya, seperti akuntabilitas. Perlu adanya transparansi pada sistem bansos ini, nasionalisme, kemanusiaan. Dengan memiliki rasa simpati dan empati terhadap kondisi kesulitan rakyat Indonesia saat pandemi, harusnya kita bisa mengutamakan kepentingan negara. Kemudian etika publik. Pejabat publik itu seharusnya beretika ya Mas ya, tulus, jujur, dan adil dalam memberikan bantuan sosial ini kepada masyarakat. Komitmen mutu. Dengan berorientasi pada mutu, para pejabat di Kementerian Sosial seharusnya membelanjakan anggaran sesuai dengan nilai paket yang ditentukan tanpa adanya pengurangan mutu dan kualitas dari paket bansos tersebut. Dan yang terakhir anti korupsi, pendisiplinan tentu saja dengan memberikan sanksi dan hukuman yang berat terhadap pelaku korupsi tersebut. Wah, seru banget ya Mas diskusi kita hari ini. Banyak banget hal-hal yang bisa kita jadiin pelajaran nih buat kita semua. Mungkin cukup dulu ya diskusi untuk hari ini. Saya Zafira dan teman-teman semuanya, terima kasih. See you. Bye-bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.